Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di thearts.blend. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah meja seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara texturing kayu, hmm, lighting, seperti ini, environment dan lain-lain. Baiklah, pertama buka Blender. Ya, teman-teman, jadi di sini saya menggunakan Blender versi 2.6.8a. Mungkin jadul tapi nggak jauh beda lah sama yang versi 2.7 ke atas ya. Jadi bedanya versi 2.7 ke atas itu sudah ada pose library, tapi jangan khawatir, di sini kita tidak akan menggunakan fasilitas tersebut. Oke. Pertama kita gunakan saja file startup-nya. Di sini ada cube ya. Jadi kita scale Z sampai tipis, setipis mejanya nanti. View ortho, res 5, scale up, lalu scale sumbu Y. Jadi kita akan membuatnya seperti persegi panjangnya. Mungkin cukup. Scale sumbu Z kurang tipis. Nah, setelah itu kita pergi ke edit mode. Ya, setelah masuk di edit mode, kita bisa mengganti dari edit mode ke object mode ini untuk dengan menggunakan tab ya teman-teman ya, supaya cepat. Tab edit mode. Nah, setelah itu kita akan look, cut and slide. Jadi teman-teman di sini ada namanya look, cut and slide. Kita seperti ini. Kita multiple. Kalau ingin multiple, di scroll up, scroll ke atas. Nah, seperti ini. Lalu look lagi. Ctrl R. Nah, jadi teman-teman kita akan menggunakan sisi yang pojok-pojok sini untuk membuat kakinya. Jadi kita akan extrude nanti. Kita akan gunakan sebagai kaki bagian bawah ya teman-teman ya. Extrude region atau tekan I. Sudah otomatis di sumbu Z. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri nanti tingginya. Tinggi seperti apa, pemelesehan atau meja belajar, meja makan. Ya, mungkin cukup. Sudah. Mungkin kita akan membuat meja sederhana saja teman-teman, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat lagi sebuah kursi. Jadi kayaknya nggak enak deh kalau buat meja nggak buat kursinya juga. Add lagi mesh cube, kemudian view front atau tekan numpad 1. Lalu teman-teman scale sumbu Z sampai sama seperti mejanya tadi. Mungkin cukup. Tab edit mode, kemudian look, cut and slide. Jadi teman-teman juga bisa kalau mau look, cut and slide ini pakai Ctrl plus R. Nah, sorry, kita perbanyak. Nah, bedanya teman-teman di sini mungkin saya akan menggunakan sisi luarnya. Jadi kalau teman-teman di sini kita pakai sisi dalam, kita akan pakai luarnya. Karena mayoritas kursi yang saya lihat seperti itu. Nah, mungkin di sini
atau ya sorry di bawah. Teman-teman kalau mau select multiple ini pakai shift lalu ditekan yang lainnya ya, jadi seperti ini, bisa select multiple lalu I untuk extrude, kita sesuaikan tingginya. Lalu untuk apa namanya teman-teman ya, sandarannya kita akan sedikit model, extrude ke atas, view right ya, seperti ini mungkin cukup. Kita extrude lagi, ambil sisi sininya, extrude lagi ke sana. Oke, cukup. Apa ini, pilih edit sisi, terus kill sumbu X seperti ini, sehingga jadinya akan seperti ini. Lalu kelihatan kaku, jadi kita akan bengkokkan sedikit seperti ini. Cut and slide, Ctrl R. Ya, jadi teman-teman kita akan ngirangin aja ya. Lalu taruh kursor di sini teman-teman, lalu pivot point-nya 3D cursor, view wireframe, kemudian pilih edit sisi, kita blok semuanya, rotation R. Nah, jadi teman-teman bisa rotasi stop cukup segini, lalu pindah ke sini, A untuk di select everything, blok lagi, lalu ya cukup. Wah, sepertinya sudah lumayan. Ini edit mode, kita akan posisikan ya, sorry, ini harus pindah lagi ya teman, median point. Mejanya kita perbesar. Oke, kursinya dikecil. Dan kita taruh di atas sumbu yang merah, atau ya boleh dikatakanlah garis khatulistiwanya. Kemudian kita akan menambah lantai, scale up, lalu duplicate untuk dinding. Jadi kita akan pakai dinding di sini sama di sini, di bagian sini dan sini. Soalnya kameranya ada di sebelah sini, kamera nyorotnya ke sini, dindingnya taruh sini. Kita akan shift D untuk duplicate, shift plus D, duplicate, enter, lalu rotasi sumbu X 90 derajat. Sini cukup, lalu kita shift D lagi, rotasi sumbu Z 90 derajat. Mungkin cukup. Kemudian untuk lighting, jadi kita akan memakai memang di sini sudah ada lampu, tapi ya kayaknya kurang meyakinkan.
Jadi kita akan menambah sedikit mesh plane ya, view up, scale sumbu X ya. Jadi kita akan jadikan dia sebuah lampu. Jadi sini. Oh, kemudian satu lagi untuk lampunya, rotasi, scale up, nah sekarang ya semuanya sudah jadi, tinggal kita texturing. Nah, jadi kalau texturing ini kita posisikan kameranya dulu ya. Nah, di sini kalau kamera tekan numpad 0. Tapi kalau teman-teman mau mindah angle dari kamera tersebut ya, pakai scroll tengah, kameranya nanti akan keluar. Jadi caranya supaya bisa diatur, kita tekan N atau properties yang ada di sini, N. Hari ini ada yang namanya checkbox lock camera to view. Nah, setelah di lock camera to view ini teman-teman bisa angle-nya. Mungkin segini, di sini mungkin. Ini endingnya kita posisikan dulu. Jadi kita posisikan mejanya ini di pojok. Ya, seperti ini. Kemudian texturing. Kita akan hide dulu, properties. Kita akan buat jendela baru. Zero. View-nya kita view port shading rendered. Jadi, nah ini sementara seperti ini ya, sebelum di tekstur. Kemudian kita akan lightingnya kita set dulu. New material, sorry, kita pakai cycles render, use node, kita pilih emission, misalnya kita pakai 3000 E3 seperti ini. Samakan ini reflection light. Apa itu reflection light? Jadi teman-teman bisa cari saja sendiri di Google, oke? Kemudian yang lampu sebelah sini juga. Nah, kalau teman-teman pusing di sini nggak ketemu yang namanya diffuse BSD atau apa, mungkin teman-teman lupa belum memindahkan ini ke cycles render. Jadi kalau blender render, nah tuh, nanti kita akan ngeliatnya beda lagi. Cycles render. Jadi biasanya cycles render ini dipakai untuk membuat sebuah simulasi seperti ini. Kita akan buat lagi tekstur di sini namanya light. Pindahnya emission, strength-nya kita 5. Nah, seperti ini. Kemudian wall, kita select dua-duanya, new material, diffuse BSDF, kita pilih yang paling putih sendiri. Ini. Lalu floor, new, lantai.
colornya color. Kita pakai hexa E7, E5, C4 mungkin ya. Jadi nanti akan sedikit krem lah seperti itu. Lalu texturing kayu, kita new material, kasih nama tekstur kayu, use node, kita pakai diffuse BSDF, tapi colornya kita ada tanda titik di sini, kita klik, nanti di situ ada yang namanya image texture. Mix texture, nah kok jadi ungu ya, belum dibuka mixnya. Lalu texturing gimana ya, dash chocolate walnut plank, nah seperti itu. Vektornya kita jadikan generate ya teman-teman nih, generate, kayaknya nanti beda jauh tapi ini tidak kelihatan. Lalu ini sama. Nah kalau yang ini, kalau ingin menggunakan tekstur sama seperti ini, jadi teman-teman nggak usah buat new lagi, kita klik yang di sini, kita pilih tekstur kayu. Nah sudah jadi kayu juga. Kurang apa nih ya, lightingnya mungkin kurang, mungkin kita bisa bawain sedikit agar sedikit padam, padam, terang. Sini ya, cukup. Nah selesai. Lalu kita akan masuk ke proses rendering. Jadi kita akan join dulu windownya. Nah, kita akan posisikan kamera yang tepat dulu. Setelah itu sebelum kita render. Nah, jadi kalau kita ingin render, di sini ada logo kamera. Ini render. Ini untuk render. Nah, jadi teman-teman kalau kita render sekarang, jadinya akan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa saat di render banyak sekali noise seperti ini. Jadi yang kayak ada banyak semutnya, ya. Kayak dirubungi semut lah seperti itu. Jadi ini noise-nya ini, cara ngilanginnya, teman-teman di sini ada render yang nama di mono render ini sampling. Jadi samplesnya untuk render, teman-teman bisa gedein ini jadi mungkin 500 ya. Lalu klaimnya nanti buat warnanya mungkin nanti akan sedikit berubah dari seperti ini ya, mungkin saya akan pakai 0.98. Lalu nah, jadi setelah samplesnya kita naikkan lebih besar, samplesnya nanti gambarnya akan sedikit lebih jernih, tapi memerlukan proses render yang sangat lama. Jadi samplesnya mungkin 500 saja, kemudian teman-teman tekan render di sini. Teman-teman tunggu dulu sampai proses rendernya selesai. Ya, sepertinya proses renderingnya sudah selesai. Jadi bisa dilihat di sini, noise-nya sudah berkurang, jadi titik-titik hitamnya itu sudah mulai tidak terlihat. Nah, untuk menyimpan gambar ini, kita bisa tekan menu image di sini, lalu save as image atau F3. Nah, kita pilih titik meja
save as image. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba buka hasilnya. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, selesai. Jadi gambarnya sudah selesai. Dan ya, selamat mencoba dan lebih mengeksplor lagi. Sebenarnya Blender ini adalah software yang sangat multiguna, walaupun terlihat membingungkan, tapi ya terus eksplorasi. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.